Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantirisan jawab salam lagi. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'budan li tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tudhiqu. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Dipayun sabadana pribados nyanggakeun salam hilap hakikat muji ku Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat kudrat iradah taufik hidayah inayah limpahan rahmatna oge nikmat-nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang yuswa, sehingga alhamdulillah ibu bapak sadayana walaupun orang diiringi kurincikan hujan anu turun alias girimis, cuaca rada tariris, tapi alhamdulillah henteu mengurungkeun kana niat urang sadayana kanggo sami-sami hadir dalam acara pengajian bulanan, pengajian syahriyahan, ataupun yang kita kenal dengan acara subuh berkah. Tentu kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wasilah sababiah cukang lantaran riungan urang sadayana, mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa nurunkeun ampunan sareng magfirahna kanggo urang sadayana. Dihampura sadayana dosa urang, pingit urang akil balik dugikeun ka ayeuna berbagai macam dosa. Mudah-mudahan sadayana aya dina ampunan sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nu kaduana oge mudah-mudahan wasilah sababiah cukang lantaran riungan urang sadayana ieu, mugi ya Allah Subhanahu wa taala sing ngajembarkeun kana rezeki urang sadayana, maparinan rezeki anu halal, anu barokah, anu seueur, anu loba, anu ngagolontor henteu ngecelak,
kanggo bekal ibadah sareng kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Rizqan halalan ghaliban ghaira matlubin wa rizqan ghaliban ghaira maghlubin. Lizadil ibadah, zat bekal ibadah, wali ziyarah ilal Makkah wal Madinah, bekal zarah ke Makkah Madinah fi kulli sanah setiap tahun. Amin ya rabbal. Katiluna uge mudah-mudahan wasilah kabarokahan riungan urang sadayana ieu. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu dan selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Disehatkeun jasmani urang, rohani urang, sekaligus dipaparin nusu anu barokah, umur anu panjang ka urang sadayana kanggo dimanfaatkeun, dipergunakeun. Oh, haji. Oke. Itu salah satu. Tapi ke mana tadi ngomongnya? Kepegatnya. Katuluran mudah-mudahan wasilah itulah sababiah cukup lantaran dengan orang sadayana mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa maparingan nikmat kesehatan ka urang sadayana, sehat jasmani, sehat rohani, sekaligus maparingan anu barokah, umur anu panjang ka urang sadayana, kanggo dimanfaatkeun, dipergunakeun, digolangkeun, dipolahkeun, diisi umur tersebut dengan berbagai macam ketaatan sareng ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wargi-wargi urang jamaah urang baraya tetangga kerabat, ibu, bapak, anak, pamajikan, tohan, menantu yang dalam keadaan sakit, kedanang, sehat, berurang-urangna. Urang doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan panyawatna sing injal dilimipkeun ku Allah. Disehatkan kembali, disembuhkan kembali, mugia sehingga cagar kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinar salam mugia dilumpahkeun ka junjungan urang sadayana, paduka Habibana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, dan sekaligus mudah-mudahan salawat serta salam rahmat al-makunah muta'alim, rahmat kasih sayang dan nikmat Allah Subhanahu wa taala mugia terlimpah bercurah nyepur ka urang sadayana selaku makna doa istajib doa ya Allah. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, para ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan kajian ini, mohon ridho manah keikhlasan kasadayana hayang dipangaoskeun suratul Fatihah sawang-silang kaitan sareng salah satu jamaah urang anu kepidangan bade dioperasi Ibu Haji Ahyar, Ibu Hajah Nafsiyah. Dinten Salasa paminten sapertos kitu dioperasina, begitu nyuhunkeun doana kasadayana ibu bapak, ieu langkung ke 40-an insyaallah diijabah ku Allah. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan operasi nanti dipaparingan kelancaran, kemudahan, keberkahan, sekaligus sehingga sehat dan berdamangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Atur nuhun, mudah-mudahan doa urang sadayana diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepat berputar, hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1440
Ibu, 1440 Ayeuna kan berpenting sanes kawe obor 1446 Hijriah. Masya Allah. 1 tahun sudah terlewati. Masya Allah. Bagaimana caranya kita menyambut tahun baru Hijriah ini? Seharusnya secara hukum memperingati ataupun merayakan tahun baru Hijriah itu tidak ada instruksinya, tidak ada perintah, sekaligus tidak ada larangan untuk memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tidak ada anjuran perintah merayakan memperingati tahun baru Hijriah, sekaligus tidak ada larangan. Jadi kalau mau merayakan mangga silahkan, larangannya tidak ada, perintahnya pun tidak ada. Tapi yang menonjol dalam bulan Muharram ini adalah justru 10 Muharram. Itu ada perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kehebatan dan keutamaan 10 Muharram. Insya Allah akan kita bahas. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan ketika datang menyambut tahun baru Islam Hijriah ini? Pertama tentu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mari kita lihat ke belakang dulu. Bersyukur atas apa? Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama adalah nikmat sehat wal afiat dan panjang umur. Sampai saat dan detik ini, tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, tahun baru ini, kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, sekaligus diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ke belakang, banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang sudah meninggalkan alam dunia yang fana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Dan kita dapat dipastikan akan menyusul mereka semuanya. Wa inna insyaallah bikumulahikun. Sesungguhnya kami, sungguh kalimatnya inna, taukid, pasti, niscaya. Insya Allah jikalau Allah berkehendak, lahikun akan menyusul mereka semuanya. Pasti, niscaya. Satu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada yang meninggal sudah tua, 90 tahun baru meninggal. Masya Allah. Di sholat kemarin tadi tanjakan datang roh, kenapa ibu makmin ibu na bapak Sabar, bapak Amir meninggal. Kamari anyarkan bersusulan dengan ibu Adung. Ya, disusul dengan ibu Adung sebelum atas susul ibu Adung 90 tahun meninggal. Itu luar biasa. Seueur bonusnya meninggal dalam keadaan tua renta. Ibu Adung meninggal usia 67 tahun. Kurang pasti akan menyusul mereka. Masya Allah. Itu meninggal dalam keadaan tua renta di sekolah. Kemudian juga ada yang meninggal paruh baya, 50 tahun, 40 tahun bis mararang. Masya Allah. Ada juga yang meninggal muda belia, ngarorakin 17 tahun, 20 tahun, ngarangkun meninggal, Masya Allah. Dan kebanyakan zaman sekarang yang meninggal itu orang-orang muda, anak-anak muda. Kenapa seperti itu? Karena mereka banyak yang tawuran. Di mana-mana tawuran mah baru dak ora, Pak. Aki-aki jeung nini tawuran aneh lamun aya aki-aki jeung nini tawuran mah anu sok jadi korban teh barudak mah nu paraeh. Paraeh cegulan nu maraotna adalah anak-anak muda. Ada juga yang meninggal masih balita. 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun sudah meninggal. Bahkan ada yang meninggal masih bayi.
turun kami baru sehari 2 hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, semua kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Ustaz saya masih sehat, duit loba, dokter hebat. Masya Allah, itu bukan jaminan untuk kita hidup di alam dunia ini. Masya Allah. Satu keterangan menjelaskan, kamin sahihin mata bighairi illatin wa kam min alilin asyahina min ad-dahr. Berapa banyak dan banyak sekali min sahihin, orang yang sehat walafiat, berolahraga saya sepedahan. Betul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bighairi illatin, meninggal tanpa sedikit penyakit pun. Masya Allah, gering-gering aja, ngobrol keneh tadi, ngopi bareng. Aina tos maut. Masya Allah. Eta kos kitu eta maut. Mata kurang merasa ini masih sehat keneh ngora keneh. Nyaloba duit, dokter rumana aing bisa mayar. Ya Allah, ya Allah. Kamin sahihin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat walafiat tanpa penyakit, maka itu meninggal bighairi illatin, tanpa ada penyakit. Masya Allah. Oleh sebab itu bersiap dan bersiap. Sabar wala tazal dhakiral maut wa isyanu wala yunibun. Wahai sahabat-sahabatku, syairan menjelaskan, samir cangcut giling digiling tah leungeun, baju leungeunnya. Bersiap-siap wala tazal dhakiral maut, dan jangan sekali-kali kamu lupa akan kematian. Orang yang melupakan kematian jelas, kesasaran yang sangat jelas, sasar hidupnya lamun jelema pohok kana maut. Masya Allah, Masya Allah. Maka Islam mengajarkan kepada kaum muslimin muslimat untuk selalu mengingat kematian. Ayeuna urang masih keneh alhamdulillah carali bari ngupingkeun, siapa tahu kudu jam 8 geus aya di liang lahat. Masya Allah, sebuah kita tidak ada yang tahu. Allahu Akbar. Untuk itu bersiap-siaplah. Ayah anu meninggal di rumah sakit bayar. Ayah anu meninggal mautna di kamar mandi, keur mandi ti poleset geurag, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah anu mautna di luhureun kasir, ayah. Masya Allah. Ayah anu mautna di masjid taklim. Masya Allah. Itu bagus ya. Ayah anu maut di masjid keur zikir maut. Masya Allah. Bersujud. Alhamdulillah. Maut mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ayah Allah maut berakana nuhurun bikin kamajikan. Masya Allah. Ayah akan maut. Masya Allah. Ari geus ajal na pasif. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba datang menjemput kita semua, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa sedikit pun ditunda di akhirat, tidak bisa. Wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa untuk dimajukan. Masya Allah. Diengkekeun teu bisa. Urang hayang engke maut tapi ajal hasilkan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolaknya. Orang hayang maut ayeuna geus teu kuat, merasakan tekanan hidup di dunia ini terkuat, hayang maut ayeuna, ajal belum datang, tidak akan meninggal. Masya Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kamin sahihin mata bighairi illatin wa kamin alilin asyahina min ad-dahr, dan berapa banyak orang yang sakit nepikeun ka ayeuna hirup keneh. Ari eta mah nu sehat keur olahraga, sasapedahan olahraga mau. Ari eta nu gering. Geus dilacan maot keneh wae hirup keneh bae, bahkan sehat deui. Masya Allah, Masya Allah. Pasti itu eta umur. Itu sebabnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat, umur yang panjang Allah berikan kepada kita semuanya di tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Allah berjanji, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jikalau kamu sekalian syakartum bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah janji pasti, janji Allah bertepati, la azidannakum. Jikalau kamu mau bersyukur atas nikmat Allah, apapun bentuk nikmat Allah, kita syukuri kepada Allah, Allah janji la azidannakum, akan ditambah dan ditambah. Tapi wala in kafartum, jikalau kamu kufur tidak mensyukuri nikmat Allah, karena azab dahsyat diancam oleh Allah, sesungguhnya azab bersiksaku sangat amat pedih, luar biasa disiksaku Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah minah. Kemudian bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, dan apa sebenarnya yang dikatakan syukur, yang dinamakan syukur? Kan kadang-kadang orang salah kaprah di masyarakat ibu bapak. Abi ngau surat pandangan dalam rangka syukuran pernikahan putra putri kami mengundang ibu bapak hadirin semuanya ada di tanah, mohon doa restu dan sebagainya. Ternyata di sana terhambat berakhir lembaran Al-Qadwa dengan hiburan layar tancap. Masya Allah, dengan hiburan ayo nama organ tanya. Masya Allah, kampung kurma dengan hiburan jaipongan. Masya Allah, goyang dompet segala macam. Apakah seperti itu syukur? Tadi kalimat atasnya, atas mensyukuri nikmat Allah dalam rangka tasyakuran, mensyukuri nikmat Allah, pernikahan putra putri kami, syukuran itu. Tapi kenaon dihendaknya hiburan dengan maksiat doraka ke Allah. Apakah seperti ini tidak katakan syukur? Harus kita jawab. Syekh Abdul Rahman Al-Akhdar dalam kitab Jauhar Maknun mengatakan, sarful abdi jami'a ma'an amallahu bihi alaih lima khuliqa li ajli. Ini nama syukur. Ta'rif mu'arif definisi patokan daripada syukur. Sarful abdi nasaukeunana seorang hamba ngagunakeun nganggona makena seorang manusia. Jami'a ma'an amallahu bihi alaih, semua nikmat Allah dipergunakan, dipakai lima khuliqa li ajli, lima untuk barang perkara khuliqa diciptakan manusia li ajli kena barang tersebut. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Dijawab, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia ditunggu di kolong langit illa liya'budun, untuk ibadah. Jadi orang di dalam ku Allah, diciptakan ku Allah di alam raya dunia nongkrong di sindang barang nongkrong di kapling panorama liya'budun, supaya beribadah segitu-gitu. Tidak ada yang lain, illa liya'budun. Jangan ada pertanyaan kenapa Allah menciptakan manusia, itu hak Allah untuk tidak jawaban. Tapi jawabannya ataupun pertanyaannya, untuk apa manusia diciptakan oleh Allah? Illa liya'budun, untuk beribadah dan beribadah. Sehingga di sini katakan lima khuliqa li ajli, semua nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dipakai, ditasarrufkan, dipergunakan. Lima khuliqa li ajli adalah untuk beribadah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya semata untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dipaparinan sehat, kesehatan orang dipakai ibadah. Rajin ke masjid, berjamaah di masjid, rajin ta'lim, ikut pengajian, itu mensyukuri nikmat kesehatan. Orang dipaparinan nikmat sehat, lo badai Allah, lo dicuruk, lo dipantong malayah di tengah imah. Si Jabri ditipin, si Janggang di kolam, buncir nelit, lo babirit. Masya Allah, nikmat harta kekayaan kita dipergunakan untuk beribadah ke Allah. Masjid dibangun, dibantu masjid, pesantren dibangun, dibantu pesantren, majlis taklim dibangun, dibantu majlis taklim. Kalau pesantren majlis taklim sarana agama yang membutuhkan bantuan kita, mereka bantu dengan harta kekayaannya. Itu salah satu bentuk syukur, mensyukuri nikmat harta. Masya Allah, dipakai ibadah. Itu dikumpulkan, dinarakan yang hari, ditumpuk-tumpuk. Maut diulah.
duitnya 500 juta, kita bawa seperak-perak aja. Masya Allah, rugi, and rugi. Masya Allah. Pada hakikatnya harta milik kita yang mutlak, yang akan kita nikmati di alam barzah akhirat itu adalah harta yang kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anu ceret 5.000 kana koropak, ceret 10.000 kana koropak, itu dan itu yang akan menemani kita, yang akan kita nikmati di alam barzah sampai alam akhirat. Ari eta mah rekening ratusan juta bahkan miliaran triliunan kita punya, tidak akan kita bawa, sebelum akan kita tinggalkan. Mantap, mumpung sehat, loba duit, ayo nikmati, syukuri nikmat harta kekayaan tersebut dengan berinfak fisabilillah, dijalankan, ditasarrufkan dan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah lazidannakum. Allah menambah. Kan ada satu kisah ibu bapak sekalian. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang yang miskin luar biasa datang kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Musa, doakan saya, mohon saya doakan supaya saya menjadi orang kaya. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Kamu harus bersyukur kepada Allah. Rek syukur kumaha atuh Musa? Dahar kadang isuk henteu sore, dahar sore kadang henteu isuk, pakaian combang cabing heesna kuduna di kolong jembatan. Kumaha syukurna? Naon anu disyukuri? Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya orang tersebut pulang kembali dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Di sisi lain ada orang kaya raya datang kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Musa alaihi salam, doakan saya untuk menjadi orang miskin. Aneh ieu mah. Urang ngak miskin hayang beunghar, ieu mah beunghar hayang miskin. Apa alasannya? Beunghar teh ternyata capek, ribut, repot ku aya. Masya Allah. Coba orang membuka perusahaan 2-3 perusahaan, Masya Allah, 2-3 bisnis. Kerbagai yang aya nu ngalepon. Keur modal. Masya Allah. Keur salat bisa husuk. Karena kita kirim dari telepon. Repot luar biasa. Itu gara-gara harta, dunia dan kekayaan. Can ngurus itu bisa. Tapi masih orang salat di imam. Kadang-kadang melaksanakan salat riuh ngurus dunia. Mantap kami saur eta jalmi doakeun Musa supaya jadi jalmi miskin, supaya bisa ibadah ke Allah, supaya tenang ke Allah. Apa jawab Nabi Musa? Wajib bersyukur ke Allah. Jangan bersyukur kepada Allah. Insya Allah mana jadi miskin. Apa kata orang tersebut? Bagaimana saya mau tidak bersyukur kepada Allah? Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Bagaimana mau tidak bersyukurnya? Ya pasti saya bersyukur. Masya Allah. Udah selesai bulan dua-duanya. Yang kaya tetap bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat Allah berikan. Yang miskin sama sekali tidak mau bersyukur kepada Allah karena merasa tidak ada nikmat dari Allah. Apa kejadiannya? Maka yang kaya tadi semakin kaya, semakin beriman. Kemudian yang miskin semakin balangsa. Kenapa? Mereka yang miskin tidak mau bersyukur dan yang kaya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah, ya azzamakum, ditambah dan ditambah. Tidak ada ceritanya orang yang rajin infak sedekah bangkrut malaran cerita. Masya Allah. Yang bangkrut dan larat itu kebanyakan orang-orang yang bakhil di jalan Allah. Tidak mengeluarkan infak fisabilillah. Itu banyak cerita menjadi bangkrut, melarat dan seterusnya. Tapi orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, sebagian harta di jalan Allah, berkah bertambah dan bertambah. Ya azidannakum kata Allah. Kami menambah dan menambah nikmat-nikmat itu sendiri. Itulah cara mensyukuri nikmat harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan cara mensyukuri nikmat. Kedua, menyambut tahun baru Islam itu dengan cara muhasabah, introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Ya,
Nanti ingat-ingat dengan orang satahun geus kalewat bari merenung mengingat-ingat introspeksi diri mengevaluasi diri orang apa yang kita lakukan selama 1 tahun kemarin. Apakah amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada bahagia dunia akhirat selama 1 tahun kemarin, ataupun sebaliknya amalan-amalan buruk jahat maksiat olahraga yang tidak ada manfaat dan merugikan kita untuk dunia terlebih di akhirat. Merenung, insya Allah merenung. Itu adalah muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabah. Bermuhasabah kamu sekalian anfusakum terhadap diri-diri kamu sekalian qabla an tuhasabah, sebelum nanti di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri 1 tahun geningan orang kemarin umur orang ngurangan apa nambahan deh? Ngurangan apa nambahan? Ngurangan, tapi angka nama nambahan. Kamari 50 tahun, aina 50 hiji nambahan angka nama, tapi hakikatnya umurnya adalah kurang. Tapi orang bahasana biasakan umur orang ngurangan lain nambahan. Sebab duitnya gitu. Lamun duit kurang nambahan tenang. Tadinya 100 juta, aina jadi 200 juta tenang. Tapi lamun duit kurang-kurangan, aduh tadi nama boga duit 50 juta, aina tinggal 10 juta, siun kan? Demikian juga umur. Tadi nama orang ke umur teh rada panjang, ini geus kurangan. Akhirnya akan habis umur kita, habis kontrak kita, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Merenung dan merenung. Masya Allah. Apa barometer yang harus kita lakukan? Ukuran barometer cara mengukur prestasi kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, bahkan keburukan kita. Sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsi, fahuwa rabbih." Barang siapa yang hari ini, tahun ini, sekarang ini khairan min amsi, lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabbih. Itulah orang yang beruntung. Nah ini target kita kejar, yang harus kita kejar ini. Hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun kemarin mah ngaji dengan ukur lah, ngilu teh bulanan muncul. Tapi tahun ayeuna mingguan ge ngilu ngaji. Masya Allah. Kemarin mah sedekah ge 10.000, ayeuna mah ditambah naon ngaji. Jadi sederhana. Jadi 100.000. Masya Allah. Tingkatkan itu Robihun, orang yang akan beruntung di dunia yang sekaligus menopang keberuntungan di akhirat. Robihun, beruntung hari ini, tahun ini lebih hebat, lebih bagus, ibadahnya lebih meningkat, ketakwaannya lebih meningkat, ketaatannya lebih meningkat. Itulah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirat. Wa man kana yaumuhu mithla amsi, yang barang siapa hari ini, tahun ini mithla amsi, sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin tara ka masjid, tahun kemarin tara ka majlis taklim, tahun kemarin tara ngaji, tahun kemarin salat belentang sama. Bahwa maklumin orang tersebut adalah tertipu. Tertipu kira-kira begitu, Bu. Jalnya anu katipu. Ibu-ibu pakai emas, berendel, ya, cincin, kemudian gelang, diparake. Ayo Noel tengah jalan letak, dialaan emasnya, ya, cincinnya dibikin, gelangnya dibikin, tapi dialaan dibikin. Kesadar, ngaranna naon tah? Dihipnotis. Balik ka imah kalau Allah ingat Allah jaruk melek kesalkina. Kumaha? Emas bea. Diperetelan, dicokotan, lain dicokot pisanan, diperetelan pisanan, dibikin ka batur. Terasa, pinyaho, hilap, alias pokok hipnotis. Begitu, rupi luar biasa. Tertipu paneta, Masya Allah. Orang yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, baik ketaatan maupun maksiat dan durhakanya, bahwa makhluk itu adalah orang yang rugi dunia terlebih di akhirat. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih, dan barang siapa hari ini, tahun ini
syarran min amsi, lebih buruk, lebih jahat daripada tahun kemarin. Bahwa mal'un, maka orang tersebut adalah terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tahun ayeuna, tahun sekarang, hari ini lebih buruk daripada tahun kemarin, lebih jahat daripada tahun kemarin. Orang tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mana yang akan kita pilih? Tentu kita semuanya memilih nomor yang pertama. Mudah-mudahan tahun ini, tahun sekarang, tahun baru ini, dan seterusnya lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Sehingga kita termasuk golongan kelompok orang-orang rabihun yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Para ulama mengatakan bahwa menyambut tahun baru Islam ini tidak ada anjuran, tidak ada perintah, dan tidak ada instruksi dari hadis Quran, tidak ada untuk merayakan peringatan tahun baru Islam Hijriah ini. Tapi yang ada adalah pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Seperti saya sampaikan bahwa ada 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Muharram adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada 16 kejadian menimpa para rasul dan nabi ketika pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Yusuf alaihissalam keluar dari penjara terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh mendarat kapalnya pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kejaran api Raja Namrud pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Bahkan hari kiamat yang akan datang pasti terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian, 16 kejadian yang dikatakan dalam hadis pada tanggal 10 Muharram. Itu sebabnya 10 hari pertama di bulan Muharram adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang sangat amat dianjurkan, sekalian kita bahas tentang paling adalah puasa sunnah di bulan Muharram, tepatnya 10 hari pertama tanggal 10 di bulan Muharram. Termasuk di dalamnya ada ibadah santunan yatim piatu. Biasanya di Al-Amin itu adalah yang mengelola itu ibu-ibu ya, santunan yatim piatu. Kadang-kadang keliru. Apa yang dinamakan yatim piatu itu siapa? Ibu-ibu semua, bapak-bapak yatim piatu bukan? Yatim piatu kita semuanya bapak geus boga, ibu teu boga, yatim piatu eta. Kayak data tentang ibu-ibu, bapak-bapak. Asupkeun yatim piatu. Dalam kitab Sawi, tafsir Sawi, Syekh Sawi mengatakan yang dinamakan yatim, kadang-kadang sekedar protes, saya ini daftarkan, sebuah indung doang. Masya Allah. Kadang-kadang oke, masalah yatim piatu santunan kadang-kadang anu miskin lebih miskin daripada yatim. Hari yatim menang, bingkisan menang, amplop si miskin calana kita bagian. Pan karunya itu. Maka saya menganjurkan ya, ada beberapa panitia yang lain di luar masjid di sini. Udah aja Pak, ada santunan yatim, ada santunan fakir miskin. Karunya eta si miskin calana punya buka. Numere hari yatim mah lebaran yatim disantuni. Tapi eta si miskin karunya eta. Masya Allah, pisahkeun duitna. Ieu mah santunan yatim, ieu mah santunan fakir miskin. Karunya. Ulah diasupkeun kana yatim, ulah tidak boleh. Walaupun semiskin apapun, dia punya ibu dan bapak, jangan dimasukkan ke yatim. Apa yang dinamakan yatim? Wa man mata abuhu wa yastamiru yatimu ilal bulugh wa idza balagha zala yatim. Adalah orang yang ditinggalkan mati abuhu oleh bapaknya, meninggal bapaknya. Jadi lain ibunya, bapaknya meninggal. Ya. Kalau ibunya yang meninggal, bapaknya masih ada, bukan yatim. Piatu mereka namanya. Yang dinamakan yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, ditinggalkan mati, meninggal oleh bapaknya. Sampai kapan dia berstatus yatim? Wa yastamiru yatimu ilal bulugh, dan terus dia punya status yatim ilal bulugh sampai dia balik berakal. Lamun awewe 8 tahun, lamun lalaki 15 tahun. Lamun awewe geus head
lamun laki 15 tahun. Nah itu ukuran yatim. Jadi SMP mah ya baru dak SMP sudah bukan yatim lagi. Ini secara hukum, punten secara hukum. Yang harus disantunkan yatim. Sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man masahabihi ala ra'si yatimin aw asana ilaihi, maka anna ma asana ila aitan waladi Adam." Barang siapa yang mengusap, bahasana masaha mengusapnya, ala ra'si yatimin, mastaka sirah anak yatim. Tapi ngusapna ulah ngusap lesan, ngusap rada kasar saeutik, make amplop dieusian duit. Al-asana ilaihi, berbuat kebaikan kepada yatim di tanggal 10 Muharram. Jadi kalimatnya fihi adalah domirnya rujukna karena 10 Muharram. Ya, jadi dilaksanakan santunan yatim pada 10 Muharram, bukan di luar 10 Muharram. Bagaimana keistimewaannya? Ba'anna ma'asana ila aitan waladi Adam kulli, satu anak yatim kita santuni, pahala dan ganjarannya sama dengan menyantuni semua yatim yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Satu yatim kita yang tuni, semua sama pahalanya dengan menyantuni semua yatim yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan catatan santunannya dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana di luar 10 Muharram? Boleh dan sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan 10 Muharram. Harta ibu bapak sadayana itu berkaitan dengan yatim. Faidah dalam masalah yatimu, apabila sudah balik, hilang sifat yatimnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bu baraga indung bapak, lain yatim. Sebab baraga incu, kajenteng ibu bapak nagis naot. Masya Allah. Gimana huayar dalapar para ibu-ibu bapak-bapak. Yatim, lain yatim. Faidah dalam masalah yatimu, apabila sudah balik berakal, kamu bisa rumah tangga, kamu bisa incu. Itu bukan yatim lagi. Seperti itu. Ada satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa tanggal 10 Muharram. Kurang gerabetkeun ieu kalimatna. Wa yusannu muta'akkidan, ini fikih ya. Wa yusannu muta'akkidan saumu yaumi Asyura. Disunahkan dengan sunnah muakkad, tarekat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat amat membutuhkan sehingga pahala dan ganjarannya nyaris mencapai pahala fardu ataupun wajib. Saumu yaumi Asyura, puasa sunnah 10 Muharram alias puasa Asyura. Di Batu masuk ngabubur. Di Jawa sok aya 10 Asyura teh ngabuburnya. Leres Bu. Di Banten nah ini ngabubur. Ngabuburan teh uyahan, bubur hungkul teh aya karasa uyah. Apa sejarahna? Panjang lah, mau dibejakeun sejarahna. Sejarah ngabubur di 10 Asyura, 10 Muharram. Sunnah puasa tanggal 10 Muharram. Wa huwa Asyurul Muharram. Asyura itu adalah 10 Muharram. Apa kehebatannya? Li'annahu yukaffiru sanatal madiyah, adalah menghapus dosa 1 tahun. Puasa sunnah tanggal 10 Muharram, fadilah dan keistimewaannya dapat menghapus dosa 1 tahun. Makanya urang pang budina, pang resepna, pang pelemna ketika melakukan dosa dan maksiat. Kesempatan luar biasa. Puasa 10 Muharram dapat menghapus dosa 1 tahun yang sudah terlewat. Masya Allah, Masya Allah. Kaum muslimin, sebagaimana hadis yang diceritakan disampaikan oleh baginda Rasul dibuat dalam kitab Muslim. Setiap hadis yang keluar dari kitab Muslim dapat dipastikan hadis tersebut adalah hadis sahih. As-sahih kutub ba'dal Quran wal Bukhari wal Muslim. Kitab yang paling sahih tentang Al-Quranul Karim adalah Bukhari dan Muslim. Apabila hadis keluar dari Bukhari dan Muslim, dapat dipastikan hadis tersebut adalah hadis sahih, termasuk hadis yang mengenahkan puasa Asyura 10 Muharram itu adalah hadisnya hadis sahih. Keutamaan dan keistimewaannya 1 tahun puasa diampuni oleh Allah. Berikutnya adalah puasa tanggal 9 Muharram. Jadi lain tanggal 10 hungku Bu, dan awas ibu-ibu, pernah kejadian santunan yatim. Beres santun yatim, boleh kecerakan makan-makan bersama yatim. Tos dohor akan aku memeh dohor. Batur mapar puasa, ieu mah bola kecerakan jeung yatim. Seharusnya yang paling afdal boleh dilaksanakan makan bersama dengan yatim, boleh. Santunan yatimnya jam berapa?
selesai santunan setengah jam, setengah 6 kita buka bersama, makan bersama yatim. Masya Allah, luar biasa. Ada yang seperti itu. Mau ditiru, mau dicontoh, mangga silahkan. Repot Ustaz, mangga lah. Tos isuk-isuk ya teman-teman yatim santunan anak, tapi tetap kita berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram tersebut. Dan watasu'a tanggal 9 Muharram pun disunahkan melaksanakan puasa sunnah tasu'a namanya. Wahwa tasyuh adalah tanggal 9 Muharram. Bukhari Muslim, ini pun ada hadis Muslim. Bagaimana Rasul bersabda? La in baqaitu ila qabilin la suman natasi, jikalau umurku sampai kepada tahun depan aku akan berpuasa pada tanggal 9. Wa qablah, kemudian Allah berkehendak lain, Rasul meninggal sebelum tanggal 9 bulan Muharram. Dengan dasar hadis inilah ditetapkan oleh ulama bahwa tanggal 9 Muharram disunahkan berpuasa sunnah tasyuh. Pada puasa insya Allah berniat aina ibu-ibu berbelanja bahkan nang rumah jengket buka nih, masya apa hikmah disunahkan tanggal 9? Wal hikmah mukhalafal Yahudi. Hikmah ini elat lil hikmah, ada elat hukmiyah, ada elat lil hikmah. Hikmah daripada disunahkan tanggal 9 Muharram puasa adalah mukhalafatul Yahudi, supaya berbeda dengan kafir Yahudi. Kenapa? Kafir Yahudi pun disunahkan melaksanakan puasa sunnah 10 Muharram saja. Untuk apa? Mereka menghormati Nabiullah Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah dari kejaran sang raja durjana Fir'aun, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu sebabnya pada tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi pun melaksanakan puasa sunnah. Kita orang Muslim supaya tidak sama, tanggal 9-nya pun disunahkan melaksanakan puasa sunnah tasyuh. Jadi orang yang berpuasa tanggal 10 tidak tanggal 9 bagaimana? 10 saja Pak Ustaz saya, 9 tidak, lupa. Maka disunahkan tanggal 11. Jadi 10, 11. Bahkan ulama mengatakan walaupun tanggal 10-nya, 9-nya tidak puasa, kemudian tanggal 11-nya puasa, pun tetap tanggal 9-nya disunahkan berpuasa. Jadi kesimpulan, di bulan Muharram ini puasa sunnah tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Insya Allah hari 10-nya itu adalah hari Selasa, berarti Senin, Selasa, dan Rabu yang akan datang. Itu puasa sunnah di bulan Muharram. Masya Allah, Ustaz abdi maboga penyakit emah, jadi tekau tapasangan kering ngeri luar biasa. Kumaha lamun 10 Muharram naungkul wala baksa tengaronaon cek Imam Syafi'i, dibuat dalam kitabnya, kitab pun tidak apa-apa puasa tanggal 10-nya saja, boleh tidak apa-apa. Ayub ridahu, hanya puasa tanggal 10-nya saja pun tidak apa-apa. Tercintai mirip-mirip tahun. Ustaz mau puasa sampai belasan, ayat umur. Masya Allah. Seperti itu ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santunan yatim termasuk di dalamnya adalah melaksanakan puasa sunnah 9, 10, dan 11 Muharram. Kita minimal 10 Muharram saja. Insya Allah. Terima kasih sudah bermohon. Bila kita berjalan hidayah, berikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konten yang kalau apa sih Ustaz? Aku